aku jalan ke situ dong, ke arah kamar mandi itu. Nah ternyata tuh pas aku buka tuh kamar mandinya tuh bener-bener berantakan banget bang. Ya maaf ya, jadi penuh kayak kerak-kerak begitu ya, lumut-lumut begitu kan. Jadi aku pikir gini, aku mau pipis di mana? Sampai aku tuh pikirnya ya udahlah nggak usah pipis dulu gitu, aku tahan dulu, aku bersihin dulu deh tuh. Lagian mbak berani banget mandi di kamar mandi itu, dia bilang gitu kan. Mbak kamar mandi itu kan emang udah lama nggak dipakai. Terus setelah maghrib tuh Salsa ngajakin mbak kita main di depan TV yuk sambil nonton TV. Aku bilang, oh ya udah ayo, aku bilang gitu kan. Ya sambil nonton TV, Salsa tuh ngajakin aku main ludo bang. Waktu itu tuh aku jatuh didadu ke 5 dan 2, kan 7 kan. Aku ngitung dong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Ada yang nerusin bang, 8, 9, 10. Guys, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari narasumber yang dimana beliau ini adalah seorang asisten rumah tangga. Yang pada saat itu dia bekerja di sebuah komplek rumah dinas. Selama bekerja di situ, narasumber kita ini sering ditinggal sendiri karena majikannya itu sering tugas di luar kota. Nah, ketika ditinggal sendirian, beliau ini sering mendapatkan gangguan khususnya di kamar mandi di rumah tersebut. Nah, gimana cerita lengkapnya? Mari kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah, guys, di sini udah ada narasumbernya namanya Ibu Yayan. Kita sapa dulu aja. Bu Yayan, apa kabar, Bu? Alhamdulillah bang. Baik Sehat, ya, Bu ya. Ibu Yayan ini pertama kalinya kah Ibu Yayan jadi asisten rumah tangga di rumah dinas? Iya, pertama kalinya. Pertama kalinya ya, Bu ya? Kali. Dan pada saat aku baru pertama kali datang nginjekin kaki di rumah itu tuh aku udah ngerasa ada hawa yang beda. Aku ngerasa tuh kayak ada sesuatu lah gitu. Dari perasaan gitu ya. Karena emang rumahnya luas dan bangunan-bangunan lama juga gitu kan. Jadi aku ngerasa kok kayaknya ada sesuatu gitu. Iya. Oke. Dan ada gak kejadian pada saat kerja di rumah itu yang bikin trauma gitu, Bu? Ada sih bang. Itu tuh kejadian waktu aku selesai mandi. Aku nemuin penampakan ya di kamar mandi yang jujur aja itu bikin trauma berkepanjangan lah. Sampai aku tuh takut untuk masuk kamar mandi itu lagi. Oh gitu? Iya. Pada saat itu Bu Yayan tahan sampai berapa bulan? Karena kan biasanya kalau ada kejadian yang bikin trauma kan nggak bertahan lama ya. Bertahan berapa bulan atau berapa tahun di rumah itu? Iya, kalau aku kerja di rumah itu tuh sekitar 6 sampai 7 bulanan. Iya, kenapa aku masih bertahan ya? Karena aku tuh punya mimpi lah, punya keinginan gitu. Iya. Punya keinginan, makanya seberapapun kejadian yang aku alami di situ, aku tahan gitu. Aku hindari sugesti jelek. Ya, untuk tujuan aku di situ tuh apa gitu. 6 sampai 7 bulan ya. Ya cukup lama sih kalau memang walaupun ada trauma gitu ya, tapi tetap bertahan di 6 sampai 7 bulan. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM aja ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita dari pengalamannya Bu Yayan pada saat kerja jadi asisten rumah tangga di rumah dinas, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Ceritanya itu
kejadian waktu tahun 2018 ya Bang ya. Jadi waktu itu kan aku tuh statusnya tuh lagi sendiri lah ya. Sebut aja jadi janda. Jadi aku tuh lagi nganggur dan lagi butuh banget kerjaan. Kebetulan tuh ada temenku tuh temen lama ya, namanya Teh Ina. Dia rumahnya di Bogor, tapi dulunya sempat pernah deket gitulah. Jadi sebulan yang lalu tuh aku pernah ngontek Teh Ina, nanyain Teh, bilang ada kerjaan nggak? Aku bilang tuh aku lagi butuh nih. Terus kata Teh Ina, ya nanti kalau ada aku info, dia bilang gitu kan. Akhirnya selang 3 minggu sampai sebulan gitu, Teh Ina hubungin. Jadi katanya ada temen dari tantenya itu nyari ART buat bantu-bantu di rumahnya. Karena aku pikir waktu itu aku emang lagi butuh banget ya Bang ya. Terus ya udah deh, aku pikir nggak ada salahnya toh. Aku bilang kerjaan apapun yang penting halal, aku pikir gitu kan. Dan juga aku kan emang posisi pas aku nganggur itu kan aku ini ya sama temen, numpang sama temen ya. Aku bilang kan aku nggak mungkin lah, maksudnya numpang sama temen terus. Mungkin aku ambil kerjaan ini, aku bisa punya tempat tinggal juga. Akhirnya aku nggak mikir panjang, nggak mikir lama lagi, aku terima tuh. Ya udah Teh, aku bilang nggak apa-apa deh, aku bilang gitu kan. Udah selang sehari 2 harinya tuh aku ditelepon via WhatsApp ya waktu itu sama calon majikanku ini. Nelpon, beliau memperkenalkan diri, namanya Ibu Desi. Di situ tuh aku baru tahu kalau Bu Desi ini ternyata itu seorang abdi negara. Bu Desi dan suaminya. Terus beliau ngejelasin lah perkenalan, basa-basi biasa. Di telepon itu beliau juga ngejelasin kerjaan saya tuh apa gitu, dan jelasin kalau di rumah itu tuh ya paling saya cuma ngurusin beliau, suaminya dan anaknya yang kecil gitu, yang nomor 2. Karena kebetulan anaknya yang nomor 1 itu lagi mondok gitu di pesantren di Jawa Timur gitu kan. Ya udah, singkat ceritanya tuh Bang, besok harinya di jam 4 sore saya janjian tuh sama Ibu Desi, janjian buat ke tempatnya Bu Desi, janjian di depan sebuah mall lah di Jakarta Timur ya. Karena emang letaknya rumahnya Bu Desi itu dari mall itu nggak jauh lah. Ya udah, aku datang ke situ dan ketemu lah sama Bu Desi. Waktu itu Bu Desi tuh jemput aku sama suami sama anaknya. Aku diajak ke rumahnya Bu Desi. Nah ternyata beliau itu tuh tinggal di kompleks dinas. Kompleks dinas ya. Kesan pertama yang aku lihat tuh waktu masuk kompleks dinas itu tuh sepi. Karena emang ya lingkungan kompleks pada umumnya Bang ya emang sepi ya, jarang, nggak sama lah kayak kita kalau tinggal kayak di lingkungan masyarakat ya. Jadi aku ke situ kan, sampai ke depan rumahnya Bu Desi, dan yang aku lihat itu tuh rumah Bu Desi emang kayak rumah-rumah dinas ya pada umumnya. Dan pertama kali aku lihat itu tuh kayak bangunan lama ya Bang. Bangunan lamanya itu dari apa? Jadi dilihat dari bentuk bangunannya gitu, emang cukup luas Bang. Luasnya itu kurang lebih ya, kalau dari lebarnya ya, aku kan waktu itu belum masuk ya, jadi lebarnya itu tuh sampai 6-7 meter. Ya lumayan lah, lumayan luas. Ada halaman juga walaupun nggak terlalu besar gitu di depan rumahnya. Jadi rumahnya itu kan nggak ada pagernya, cuman di sebelah kanannya itu ada garasi, biasa kan. Ada garasi, terus sebelum kita ke ruang tamu itu ada teras. Nah, teras, terus di depan teras itu kan ada halaman ya Bang ya. Ada ditumbuhin pohon belimbing. Ada situ. Saya masuk gitu, diajak masuk sama Ibu Desi ke dalam rumahnya kan. Saya lihat tuh buka pintu ruang tamu, kita langsung dihadapin sama ruang tamu yang ya cukup luas lah ya gitu kan. Di situ kayak pintu, ada jendela lumayan lebar ya. Terus kayak ada kayak kaca nako gitu ya, pokoknya di situ tuh kelihatan jelas lah kalau struktur bangunan lamanya banget ya. Kelihatan jelas gitu.
Nah, kebetulan saya tuh ditempatin di kamar ART yang ada di teras. Jadi di halaman teras belakang ada pintu, ada kamar di situ. Dan saya di situ. Di situ juga kan ada mesin-mesin cuci gitu apa. Nah, dari teras belakang itu turun dikit Bang, ada 2 undakan gitu. Kita ketemu sama halaman belakang yang luas banget lah. Itu tuh dipenuhin sama rumput udah tinggi-tinggi lah. Kayak mungkin saking sibuknya kali jadi si Bapak ini nggak sempet lah gitu buat rapi-rapi. Emang tinggi banget Bang, tinggi banget lah, kayak emang nggak keurus lah. Terus di sebelah kirinya tuh ada kayak ada itu apa toren, tandon air kan. Terus ada sampingnya tuh ada tempat buat jemur baju, yang bawahnya tuh kayak peluran tapi peluran kasar. Nah di samping situ, di samping pokoknya berjejer 3 tuh ada bangunan kamar mandi. Ya, karena itu kan maksudnya kamar mandi di luar, jadi saya mikirnya oh mungkin kamar mandi buat ART. Ya udah tuh, ya setelah basa-basi lah jelasin, Bu Desi lagi-lagi ngejelasin kerjaan saya, tugas saya, jadi diperjelas lah ya. Udah, malamnya tuh saya istirahat. Nah Bu Yayan, waktu pertama kali ngelihat rumah itu, ada gak perasaan atau hawa yang gak enak gitu pada saat pertama kali datang situ? Kalau misalnya pertama kali aku nginjekin kaki di situ tuh kayaknya tuh emang ada auranya yang beda Bang, karena ya apa sih, mungkin karena aku lihat di mataku tuh kayak bangunan lama ya kan, bangunan lama itu identik sama hal-hal yang berbau mistis kan, ya mungkin aku tersugesti sama itu, cuman ya emang di balik itu tuh kayak ada perasaan yang aneh lah gitu kan, yang nggak biasa gitu. Tapi lagi-lagi aku kesampingkan lah gitu kan, karena emang aku fokusin ya, aku di sini buat kerja, cari duit kan gitu. Di besok paginya ya Bang ya, hari pertama aku mulai kerja, jadi aku tuh kebangun di jam 4 subuh. Aku tuh pengen pipis lah ya sambil sholat subuh gitu. Nah, aku pikir kan karena di dekat tempat itu ada kamar mandi kan, di dekat tempat jemuran itu ada kamar mandi, jadi aku jalan ke situ dong, ke arah kamar mandi itu. Nah ternyata tuh pas aku buka tuh kamar mandinya tuh bener-bener berantakan banget Bang. Jadi kondisinya tuh kayak udah lama nggak kepake. Ya maaf ya, jadi penuh kayak kerak-kerak begitu ya, lumut-lumut begitu kan. Jadi aku pikir gini, aku mau pipis di mana? Sampai aku tuh mikirnya ya udahlah nggak usah pipis dulu gitu, aku tahan dulu, aku bersihin dulu deh tuh. Bersihin sampai ya karena udah bekerak banget gitu, jadi cukup lama juga lah, sampai udah habis subuh baru aku selesai bersihin. Ya udah, jadi aku gunain tuh. Dan pas lagi aku bersihin itu juga kayak apa sih, lubang airnya tuh kayak macet gitu Bang. Dan di situ tuh kayak aku nemuin apa kayak gumpalan rambut gitulah, yang nggak banyak sih, cuman bikin macet lah jalan airnya ya di situ kan. Ya udah aku buang-buangin, aku beresin, alhamdulillah udah bisa digunain lah ya, walaupun dengan keterbatasan itu. Dan suasananya di kamar mandi itu tuh lagi-lagi aku ngerasa beda banget. Jadi apa sih, kayak masuk ke situ tuh merinding Bang. Merinding banget gitu kan. Tapi aku mikir mungkin emang anginnya kan emang gede juga gitu. Ya udah kan aku biasa mandi itu sholat subuh sampai di jam 6 lah udah mulai pada bangun tuh. Ya kan karena aku tugas aku buat melayani mereka kan, jadi ya biasa aku bikinin air apa gitu. Ya udah jelasin. Jadi di jam setengah 7, mau jam 7 si suaminya kan Pak Yuda ya namanya, Pak Yuda, Ibu Desi sama anaknya ini yang kecil si Salsa ini udah pada keluar rumah berangkat untuk aktivitas masing-masing gitu kan. Kayak Bu Desi sama Pak Yuda ini kan beliau tuh tugas di kantor yang sama ya. Terus si Salsa ini sekolah. Ya emang sebelumnya emang udah dijelasin. Jadi mereka di jam 7 itu berangkat. Nanti jam 3 sore si Salsa pulang. Ya kalau Bu Desi sama Pak Yuda ya paling telat kadang di jam 5. Dan beliau ini sebelumnya juga udah ngejelasin Bang. Kalau mungkin aku tuh bakal sering ditinggal sendiri gitu. Karena mereka ini kadang ada dinas di luar kota. Terus kadang juga ada acara kantor. Anaknya dititipin? Anaknya dititipin sama aku. Jadi bilang nanti kalau misalnya biasanya sih Salsa kalau ada
temennya dia nggak pernah mau ikut. Ya udah aku bilang nggak apa-apa deh. Tapi nanti Mbak kalau itu tidurnya nemenin Salsa dulu ya sampai saya pulang gitu kan. Ya udah tuh dapat seminggu lah, kurang lebih seminggu saya kerja di situ. Emang selama seminggu itu yang saya belum ngalamin apa-apa Bang. Jadi karena aku sering ditinggal sendiri kan, mereka tuh kalau siang jarang ada di rumah ya. Jadi otomatis aku sendiri. Ya itu aku sering ngerasa merinding apa-apa. Tapi lagi-lagi aku mikir udahlah nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Yeah. Jadi di seminggu kemudian setelah aku di situ kan, waktu itu di weekend, di Sabtu, ibunya tuh ngomong sama aku, Ibu Desi, Mbak aku nanti sore ada acara katanya, acara kantor sama bapak. Kayaknya Salsa nggak mau ikut. Mbak nemenin Salsa nggak apa-apa ya? Ya udah nggak apa-apa Bu, aku bilang tuh kan. Aku juga, ibu bilang tuh aku juga pulangnya nggak terlalu malam sih, sekitar jam 10-an aku udah pulang. Oh ya udah, aku bilang nggak apa-apa deh. Ya udah, di jam 5-nya tuh Bu Desi sama Pak Yuda berangkat, terus saya nemenin si Salsa kan. Biasa saya ajakin dia sholat maghrib ya kan di kamarnya dia. Awalnya cuman ngobrol-ngobrol di kamar ya, masih Salsa gitu, main di kamar. Terus setelah maghrib tuh Salsa ngajakin, Mbak kita main di depan TV yuk sambil nonton TV. Ya bilang, oh ya udah ayo. Ya sambil nonton TV, Salsa tuh ngajakin aku main ludo Bang. Oh iya. Iya, ludo kan, mainan ludo tuh. Jadi sambil TV nyala, aku sama Salsa duduk di depan TV tuh main ludo. Kan biasa kalau main ludo tuh kita lempar dadu ya Bang ya. Lempar dadu, pertama Salsa yang lempar. Kayak dihitungan jatuh di dadu kelima, itu dia hitung biasa. Aku yang hitung. Waktu itu tuh aku jatuh di dadu ke 5 dan 2. Kan 7 kan? Aku ngitung dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? Ada yang nerusin Bang. 8, 9, 10. Itu suaranya pelan tapi jelas. Suara doang tapi. Suara doang. Terus Salsa tuh ngeliatin ke aku, tapi aku nggak mikir kalau anak itu tuh denger juga. Aku pikir cuma aku aja. Ya udah, aku tetap lanjut tuh. Ya udah Dede yang jalan, aku bilang gitu kan. Dia jalan lagi. Awalnya dia bengong dulu. Ya udah jalan, aku bilang gitu. Terus dia lempar dadu lagi. Jatuh di dadunya dia ngitung lagi, nggak ada apa-apa. Terus aku lempar lagi. Jatuh di 3 sama 2. 5. Aku ngitung lagi biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Dan lagi-lagi ada yang nerusin. 6, 7, 8. Langsung si Salsa tuh, Mbak langsung meluk aku. Ternyata dia dengar. Mbak ayo ke kamar gitu kan. Aku matiin TV. Aku ngajak ke kamar. Di situ tuh nangis anak gitu, nangis Bang. Mbak aku takut katanya. Emang kenapa? Aku bilang gitu. Aku pura-pura nggak tahu karena aku mikir gini. Kalau misalnya aku bilang, aku tahu, aku juga dengar gitu. Takutnya anak ini tuh lebih ketakutan ya, gitu kan. Makin takut. Kenapa sih Dede kenapa? Aku bilang gitu. Mbak tadi nggak dengar ada yang ngikutin Mbak ngitung. Bang. Enggak Mbak nggak denger apa-apa. Aku bilang gitu. Aku pura-pura Bang, masih pura-pura kan. Enggak Mbak aku dengar. Katanya Mbak nggak mau. Kita telepon mama suruh pulang. Ya nangis lah kayak ya anak baru umur 10 tahun ya Bang ya. Nangis gitu kata. Udah nggak usah ada Mbak ini di sini. Jangan takut. Enggak Mbak, bener tadi aku ngedenger. Salsa ini kali aku bilang salah dengar, mungkin dari TV. Enggak, bukan. Jadi anak itu tuh kekeh gitu. Kalau dia tuh dengar gitu kan. Sampai-sampai tuh dia tuh aku tenangin. Ya udah tuh udah mulai tenang tuh anak ya kan. Terus sampai ketiduran. Ketiduran aku tetap nemenin tuh Bang. Sampai di jam 10:30 orang tuanya pulang. Ya udahlah aku balik ya kan ke kamarku. Yang tadi di luar kan di teras belakang itu. Udah, itu kejadian pertama Bang ya. Selang beberapa minggu kemudian gitulah. Jadi si ibu ini tuh ada acara lagi waktu itu ke luar kota. Dia mau di weekend sih. Dia bilang sih ada acara apa. Itu di Sabtu paginya si ibu tuh bilang, Mbak, aku ada acara kantor sama bapak. Tapi aku nginep ya Mbak.
Tapi Salsa kayaknya ikut. Oh jadi aku Salsa nggak di rumah, enggak, dia mau ikut, katanya dia kemarin ketakutan ya Mbak, dia bilang gitu. Ibunya cerita, dia cerita Mbak, katanya ngedenger ada yang ngikutin Mbak ngitung, bilang dia salah denger kali katanya. Tapi bener Mbak, dia katanya ini apa namanya, sampai ketakutan banget. Aku cerita kan akhirnya, iya Bu, sebenarnya aku juga nggak dengar gitu kan. Aku cerita, kata ibu, udah Mbak gak usah di itu, katanya. Mbak kalau misalnya itu pura-pura itu aja, biar Salsa nggak ketakutan, ya bilang gitu kan. Ya udah Mbak, kalau misalnya Mbak ada apa-apa, misalnya ngalamin apa-apa di sini Mbak ngomong aja ke saya, katanya si Ibu Desinya kan gitu. Iya Bu, gitu kan. Terus yang dia bilang kan dia mau pergi kan, di jam berapa, sekitar jam 10, jam 11-an lah, dia udah jalan dan Salsa ikut kan. Tapi sebelum dia ini tuh apa namanya, jalan tuh, Ibu Desi itu bilang sama aku, Mbak, di kamar Salsa tuh ada kontainer isi baju-baju bekas, dia bilang nanti Mbak tolong setikain ulang ya gitu kan, soalnya aku mau sumbangin ke korban bencana alam. Oh ya udah, aku bilang iya Bu, nanti aku ituin. Nah, karena aku waktu itu kan masih ada beres-beres rumah ya, aku beres-beres dulu. Ibunya udah berangkat tuh sama Pak Yuda sama Salsa kan udah berangkat. Jadi aku baru sempet megang tuh setrikaan tuh di abis asar lah, baru sempet megang. Karena setrikanya tuh lumayan banyak ya Bang ya, satu kontainer besar gitu. Aku harus setrikain semua gitu kan, setrika ulang. Sampai-sampai tuh aku nggak kerasa tuh baru selesai tuh di jam 8 malam. Itu pun maksudnya belum aku rapihin semua lah gitu kan, masih aku geletakin di depan TV, aku setrikanya kan di depan TV gitu. Aku mikir aku belum mandi nih, jadi aku tinggalin dulu kerjaannya, aku mandi biasa kan. Kamar mandi aku bilang tadi di belakang ya, di halaman belakang itu kan. Jadi aku harus lewatin ke teras, aku ngambil anduk dulu di kamar, terus aku lewatin ke teras belakang situ. Jadi di teras belakang ada undakan 2, ada jalan ke sini. Itu aku nggak ngelewatin ini taman halaman belakang karena penuh rumput-rumput, aku takut ular. Jadi aku minggir lewat ada jalan setapak. Aku lewat ke situ. Udah aku masuk kamar mandi kan. Emang sebelum tiap masuk kamar mandi itu tuh emang hawanya merinding yang luar biasa banget gitu. Tapi aku bilang aku emang cuman kamar mandi ini satu-satunya kan, aku nggak berani lah, walaupun istilahnya nggak ada majikan juga aku nggak berani lah tidur di maksudnya mandi gitu di kamar mandi dalam gitu, nggak berani tanpa izin ya. Ada aku mandi ya biasa, aku mandi selesai mandi kan anduk tuh aku taruh di kayak di kastok di itu kan, digantung aku taruh. Jadi pas aku mau ngambil anduk begini kan, aku begini, jadi di tembok yang dekat anduk itu kayak ada rambut ngejuntai gitu Bang. Tapi nggak banyak. Ada rambut ngejuntai ya, adalah segegap itu, itulah. Terus kayak rambut ngejuntai. Aku kan otomatis aku ambil anduk, aku pakai kan, udah aku maksudnya aku kembenin dulu. Terus aku ngelihat gini. Jadi secara otomatis tuh pandangan kan langsung ngelihat dari mana sih asalnya gitu. Jadi kan di atas kamar mandi itu kayak ada di plafonnya tuh kayak ada yang kebuka gitu Bang. Jadi jebol mungkin apa ya, lumayan luas, lebar juga kan situ, lumayan gede. Jadi pas aku nengok begini, di situ aku nggak pingsan juga, masih syukur Bang. Karena di situ aku ngelihat apa? Kayak kepala. Emang bukan kayak lagi kepala. Maaf ya, lidahnya ngelel, matanya melotot, lagi miring ke kiri gini. Miring begini. Di situ tuh aku dibilang aku nggak pingsan juga syukur. Sampai aku tuh emang kan udah maaf ya, udah kembenan, emang belum ganti baju gitu. Aku langsung itu aku lari dengan gemeter, terus ya pokoknya perasaan yang nggak karuan gitu, ketakutan, shock, penuh gitulah. Sampai aku akhirnya aku kalau nggak masuk ke kamarku, aku langsung lari masuk ke ruang TV kan, dari pintu teras. Di situ tuh aku kebengong-bengong sampai masih napas ngos-ngosan gitu kan. Astagfirullahaladzim, baru situ aku ingat baca-baca di situ lagi pas aku ngeliat tuh aku nggak cuman shock, diem di tempat sebentar gitu sambil lihat, langsung buru-buru lari gitu kan. Aku masuk ke situ, ya Allah astagfirullahaladzim, aku bilang aku tuh ngeliat apa, mimpi nggak sih, aku bilang gitu. Masih nggak percaya, soalnya apa, seumur hidup aku Bang baru kali itu aku ngeliat yang bener-bener jelas banget
di penglihatan aku, walaupun aku tuh matanya mins ya, tapi itu bener-bener jelas. Jelas banget, dan kalau misalnya itu no sensor lah, bener-bener jelas banget itu yang aku lihat gitu. Itu tuh kebayang-bayangnya tuh lumayan bikin, dengan yang masih bengong, masih shock, masih aku duduk sebentar, duduk sampai kerjaan itu tuh belum aku selesaiin. Dan aku tuh nggak berani untuk keluar tidur di kamarku tuh nggak berani. Karena aku pikir kalau misalnya aku tidur di kamar, aku kan kamarku di belakang, dan deket sama itu, nggak sama sekali aku nggak berani. Akhirnya malam itu aku tidur di ruang TV di situ. Sampai di paginya tuh aku tuh baru bangun ya kan. Dan bangun tuh aku masih inget-inget kejadian semalam. Aku tuh semalam kenapa sih gitu kan? Bener nggak sih? Masih rasa percaya itu masih belum ada, masih ada lah gitu kan. Rasa nggak percaya gitu. Aku bilang, aku beneran nggak sih ngelihat gitu kan? Sampai aku mau keluar lagi tuh, keluar masuk ke kamarku tuh, keluar ke halaman belakang tuh nggak berani. Padahal tuh cucian kan aku nyuci di itu kan di teras belakang tuh, cucian tuh banyak banget. Baju-baju yang mau dipakai di besok paginya, baju-baju seragam ibu gitu. Aku mikir lah, ya udahlah, mungkin inilah gitu kan, maksudnya aku halusinasi gitu. Aku coba untuk mensugestikan diri aku sama ya halusinasi. Aku halusinasi, aku kecapean, aku bilang mikir gitu. Walaupun yang aku lihat tuh bener-bener aku ngerasa bukan mimpi gitu lah. Aku nggak lagi mimpi gitu. Ya udah, hari itu biasa aku selesaiin kerjaan aku di abis maghrib, majikanku balik kan, pulang, Bu Desi sama Pak Yuda sama salah satu pulang. Nah itu kan udah di minggu ya, aku belum sempat cerita tuh. Padahal kan si Bu Desi kan bilang kalau misalnya ada hal-hal apa-apa gitu, cerita aja gitu. Dan aku baru cerita tuh di Senin sore setelah Bu Desi pulang kerja. Aku baru cerita. Aku bilang, Ibu, aku tuh semalam kan aku ceritain gitu. Aku ngelihat ini loh Bu, pala, katanya, Mbak halu kali. Dia bilang lagi-lagi, Bu Desi bilangnya, Mbak halu kali gitu kan. Aku bilang, enggak Bu, beneran gitu. Lagian Mbak berani banget mandi di kamar mandi itu. Mbak, kamar mandi itu kan emang udah lama nggak dipakai. Jadi si Ibu Desi tuh tinggal di situ tuh baru sekitar 8 bulanan kurang lebih, Bang. Belum lama. Dan aku tuh ya sebelumnya emang pernah ada ART gitu di situ gitu. Dan emang nggak lama, cuman 2 minggu udah minta pulang gitu, karena dia bilang sih sering digangguin lah gitu di kamar mandi itu, makanya kamar mandi itu nggak pernah dipakai gitu. Mbak berani banget mandi di kamar mandi itu. Padahal Mbak kalau mau mandi di kamar mandi dalam aja Mbak. Soalnya kan ART yang kemarin juga pas katanya di kamar mandi itu serem katanya, jadi dia mandinya di kamar mandi yang dalam. Saya suruh situ aja. Saya bilang ya saya nggak berani, bukan karena belum dapat izin dari ibu. Ya udah tuh Bang, karena udah setelah itu tuh jadi mulai saat itu tuh aku mandi, kalau mandi emang di kamar mandi barengan lah sama ibu lah gitu kan. Tapi pas tidur setelah kejadian itu tuh yang sebelum ngobrol atau cerita sama Bu Desi itu aman, cuman ya. Masih dengan perasaan yang ya itu ketakutannya itu sampai berhari-hari Bang. Iya. Bayangan itu sampai berhari-hari. Oke, lanjut. Ya lagi mungkin itu juga yang aku pikir, itu juga mungkin yang dirasain si Salsa gitu. Karena emang setelah kejadian yang kita main ludo, ngedenger ada suara yang ngikutin aku ngitung gitu kan, emang Salsa tuh nggak mau tidur sendiri. Dan aku suruh temenin tidur gitu. Di situ ya semenjak kejadian itu kan. Di weekend lagi, dan itu udah beberapa minggu lah. Yang biasanya kan emang si bosku ini kalau tiap weekend itu kadang ada acara gitu kan. Entah itu acara kantor atau mungkin main ke tempat saudara atau ke orang tuanya. Karena waktu itu tuh si bapak bilang katanya ibunya lagi sakit, terus mau nengokin ibunya. Kampungnya Pak Yuda ini kan di Jawa Barat ya. Udah akhirnya pagi itu tuh sekitar jam 8-an Bu Desi ini pamit, Mbak, katanya aku mau ke nengokin ibunya bapak ya, dia bilang gitu kan. Dan lagi-lagi malam itu tuh aku tidur sendiri. Salsa ikut. Oke. Ikut. Emang dia semenjak itu nggak pernah berani lah gitu kan. Udah gitu aku tidur sendiri. Ya udah lumayan agak lupa Bang sama kejadian itu. Udah lumayan agak lupa. Tidur biasa kan.
Ya, aku tuh tidur kan di halaman belakang itu kan, di teras itu, di kamar luar. Terus aku tidur ya biasalah, masih aku sebelum tidur kok scroll biasa YouTube, lihat-lihat HP lah gitu. Sampai aku tuh ketiduran, nggak berasa tuh, dan tiba-tiba tuh aku di tengah malam lah, sekitar jam 2:30-3 pagi, aku ngedenger tuh kayak ada orang nyapu, Bang. Jadi suara sapu lidi, kayak srek, srek, srek begitu tuh. Aku bangun. Ya kan kuping aku tuh lagi senyenyak apapun aku tidur gitu kan. Kalau misalnya ada ngedenger suara, aku langsung kebangun. Aku duduk dulu tuh. Aku mikir, siapa ya? Aku bilang gitu kan. Apa jangan-jangan Pak Yadi gitu. Si Pak Yadi itu petugas kebersihan, Bang, yang di kompleks itu. Kok rajin banget, aku ngeliat jam, baru 2:30, aku bilang rajin banget jam segini udah ini. Cuman aku pikir kok kayaknya suara kalau Pak Yadi kan mungkin nggak bakal ke dalam rumah kan, pasti dia kalau nyapu paling di depan jalan situ. Tapi aku kedenger suaranya tuh dari halaman belakang gitu. Udah mulai merinding lagi, Bang, ketakutan. Dan bayangan yang aku lihat kejadian di kamar mandi itu tuh aku kebayang lagi gitu kan. Tapi aku penasaran. Ini udah cukup lama banget lah gitu, cukup lama tuh nggak inilah masih kedengeran gitu suara itu. Akhirnya aku turun dari tempat tidur gitu kan. Aku jalan ke arah pintu, pelan-pelan aku buka, dan pandangan pertama aku kan kalau misal aku buka pintu tuh langsung toren, tempat cuci piring dan kamar mandi itu. Kalau misal aku buka pintu, pas aku buka pintu, di situ aku ngeliat kayak ada perempuan ya sekitar umur 50-60 tahunan, pakai daster biru corak silver gitu kan, corak-corak kembang-kembang gitu, kayak rambutnya dicepol, dan rambutnya itu sedikit beruban, Bang, dikuncir cepol begitu kan. Dah, aku ngeliat dia tuh lagi nyapu. Aku langsung notice bukan orang, karena aku di situ sendiri. Langsung di pikiran tuh ini bukan orang, aku bilang gitu kan. Tapi itu tuh yang aku bilang bukan sosok yang sama yang kepalanya aku lihat di ini kan. Terus di situ tuh aku langsung ingat, aku baca ayat kursi, aku tutup lagi, astagfirullahaladzim, aku bener-bener baca ayat sampai aku setel murotal. Karena aku tuh ketakutan, bener-bener ketakutan, dan aku tuh nggak tidur lagi sampai di ngejelang subuh. Baru bisa tidur. Sampai tuh aku tuh bangun kesiangan ya. Untungnya nggak ada majikan gitu kan. Ya aku istilahnya bangun siang juga nggak masalah lah gitu kan, nggak malu gitu. Akhirnya suaranya hilang, kalau ibu inget itu pas jam berapa gitu? Ya ada suara ngaji. Oh, iya. Karena aku tuh baru bisa, setelah itu tuh kan baru bisa tidur gitu. Karena pas ngedengar itu suara itu tuh bikin merinding banget, Bang. Pas murotal juga masih ada? Masih gitu? Ada, masih kedengeran. Aku murotal gitu kan, setelin sampai untuk ngilangin hawa takut aku. Itu masih kedengeran gitu kan. Pas ngedenger kayak di masjid kan biasa sebelum sholat subuh kan ada suara ngaji gitu. Itu baru hilang. Dan itu baru bisa tidur aku. Gitu. Dah, singkat ceritanya, besoknya Bu Desi pulang lagi. Aku ngomong lagi cerita sama Bu Desi. Apa namanya, Mbak, emang katanya Mbak tuh bisa ngelihat. Saya tuh bukan orangnya peka, Bu. Saya tuh bukan orang peka, jujur aja. Saya tuh nggak, maksudnya emang pernah bersinggungan sama hal yang kayak gitu, tapi ngelihat sesuatu yang begitu jelas itu tuh baru di sini. Mbak, udah sih jangan terlalu bersugesti yang macem-macem, nanti Mbak nggak betah. Enggak, Bu, insya Allah gitu kan. Walaupun sebenarnya jujur aja, Bang, udah agak goyah juga di hati aku gitu. Terus enggak gitu di sini, terus enggak gitu. Tapi lagi-lagi aku mikir gini, aku kerja buat diri aku, buat anak-anak aku gitu kan. Karena aku mikirnya gini, aku mau di sini, aku kan nggak harus bayar kosan, nggak harus nyari makan tiap hari gitu, karena udah dapat dari situ. Aku bisa kumpulin uang, aku bisa buka usaha. Anak yang tadinya aku titipin sama mantan mertua aku kan bisa tinggal sama aku lagi. Jadi setiap kali aku ngerasa udah nggak betah gitu, udah nggak kuat tinggal di situ, itu yang aku inget gitu kan. Sampai akhirnya aku tahanin lah, Bang lah, sampai kejadian beberapa minggu berikutnya gitu kan. Dan emang gitu, setelah kejadian itu juga
mungkin aku nggak lagi ngelihat penampakan yang itu lagi gitu kan. Cuman karena aku tidur, aku selalu nemenin si Salsa tidur, jadi di dalam rumah itu tuh aku sering ngedengar ada suara-suara kayak, jadi di pintu dapur itu kan kayak sliding gitu ya. Nah di situ tuh aku sering ngedengar kayak ada pintu ngegeser gitu, srek. Udah itu mungkin hal yang cuman pendengaran gitu mah emang bikin merinding, cuman udahlah aku kesampingkan. Lagi-lagi aku tahu ya mungkin emang makhluk itu kan selain kita kan emang ada gitu kan. Aku selalu mikir kayak gitu. Bukannya sok berani, cuman ya udahlah kalau aku terus-terusan ketakutan ya pasti otomatis aku nggak bakal betah gitu tinggal di sini. Aku selalu mikirnya kayak gitu. Terus pernah juga aku ngedengar kayak ada orang cuci piring, dan aku pikir itu tuh Ibu Desi, kayak orang masak gitu. Aku pikir Bu Desi lah, sampai aku nanyain lagi besok paginya tuh Bu Desi katanya, enggak kok, aku nggak ini, aku nggak pernah masak, aku nggak pernah tidur, nggak pernah keluar Mbak kalau udah masuk kamar. Dia bilang, ya berarti fix, aku bilang gitu kan. Mbak ngedenger, iya kata, sebenarnya iya Mbak, jadi si Bu Desi itu juga pernah ngedenger gitu lah beberapa kali. Ya udahlah dikesampingkan aja mungkin ya. Ya lagi-lagi mungkin beliau juga mikirnya hal yang sama gitu. Kita tuh hidup berdampingan gitu kan. Ya emang kalau misalnya dilihat dari rumahnya emang ya horor ya, pantes gitu kan. Bangunan lama, dan itu tuh emang sebelum Bu Desi di situ tuh emang lama Bang, lama nggak ditempatin. Lama kosong. Apalagi di lingkungan kompleks itu juga di blok tempat tinggal bosku ya, itu cuman ada beberapa rumah yang keisi gitu. Bener-bener sepi ya. Udah gitu kan emang rumahnya Bu Desi itu diapit di antara dua rumah kosong. Jadi kanan kirinya rumah kosong. Ya itu emang ya mungkin hawa-hawa itunya emang dari sebelahnya juga ada itu, dan kayak di halaman belakang juga kan ada tembok besar gitu, tembok tinggi Bang. Di belakangnya tuh kayak ada kebun-kebun, ya kayak kebun, emang kebun kosong di situ. Ya udah tuh kan, udah berapa lama kemudian gitu kan, ada sekitar 2 mingguan lah gitu. Kan ada si kakaknya waktu itu di bulan semester, jadi kakaknya si Salsa ini, anak pertamanya Ibu Desi itu udah pulang gitu. Ya otomatis kan aku tidur lagi di kamar aku ya, karena udah ditemenin sama kakaknya. Dan waktu itu tuh aku ngerasa kayaknya gabut banget gitu, kok nggak ada kerjaan udah beres, cuman aku ngelihat halaman belakang tuh kayaknya ini banget gitu, kok balak banget gitu, sampai aku mikir gitu kan, udahlah aku bersihin aja gitu, aku iseng-iseng sambil ngisi waktu sore lah gitu kan. Waktu itu ada bosku masih ada lah di rumah gitu, aku bersihin ya kayak rumput-rumputnya gitu, aku gunting-guntingin kan, ada gunting rumput juga di situ kan, aku minjem sama Pak Yuda. Sampai aku dari habis asar tuh Bang, sampai menjelang maghrib, kayak ada suara ngaji gitu, mau ajian gitu. Aku sampai bersihin tuh yang di bawah toren, kan yang peluran kasar itu. Jadi karena lembab ya, ada rumput-rumput pada ini Bang, pada tumbuh. Ya aku cabutin kan, aku bikin inilah. Ya seenggaknya kalau misalnya rumputnya agak-agak pendek gitu, pandangan mata agak kayak enak lah gitu ngelihatnya kan. Iya. Udah tuh aku bersihin sampai selesai di maghrib. Ya udah, kayak biasa aku malamnya aku tidur. Aku tidur kan di kamar aku kan, karena si Salsa ada kakaknya yang nemenin. Terus di tidur itu tuh aku mimpi. Jadi aku di mimpi itu tuh aku lihat ibu itu tuh duduk di tempat tidur, di pinggir tempat tidur aku, sambil dia ngusap-ngusap kepala aku tuh, ngusap-ngusap kepala, terus bilang, makasih ya Ndo, tempat ibu udah dibersihin. Ngomong kayak gitu. Itu tuh, aku tuh cuman itu di mimpi, sampai aku tuh kebangun, ngedenger suara ngaji subuh kan. Tapi aku ngerasa tuh bekas kayak diusap-usapnya gitu tuh masih berasa gitu sampai ke aku bangun gitu kan. Aku mimpi apa ya, aku bilang gitu. Aku inget-inget lagi tuh, kok kayaknya tuh aku tuh familiar banget gitu sama ibu yang di mimpi aku gitu kan. Karena itu tuh kejadiannya dari pas aku ngelihat sosok ibu-ibu itu nyapu kan di halaman belakang di malam itu tuh, sama pas aku kejadian mimpi itu tuh nggak berselang lama lah, cuman hitungan minggu ya kan. Aku inget-inget lagi, kok kayaknya tuh ibu itu ibu yang sama gitu yang aku lihat di itu ya, apa jangan-jangan
emang sosok itu gitu kan. Cuman maksudnya apa gitu, sampai waktu itu aku nggak mikir maksudnya apa ya, bilang makasih. Ya udah tuh akhirnya aku skip sekalian aja lah, aku nggak ngomong juga sama si Ibu Desi karena aku takutnya gini, aku sering ngomong macem-macem gitu, sering ngadu hal-hal gini, Ibu Desi malah risih gitu kan. Jadi udah kalau misalnya setelah hari itu tuh aku kalau ada kejadian apa-apa aku keep silent aja, aku simpen sendiri, tapi dengan perasaan yang masih penasaran. Aku di situ mulai berpikir kayak gini, Bang, ada apa sih di rumah ini gitu, mikirnya kayak gitu, kok kayaknya banyak banget gitu, maksudnya kejadian yang itu apa cuman aku gitu yang ngalamin. Aku mikirnya tuh kayak gitu kan. Dan kejadian itu tuh aku alamin tuh, aku inget-inget kalau pas waktu aku sendiri. Pas waktu aku sendiri ditinggal majikan sendiri. Dan itu tuh lumayan sering emang. Jadi karena emang mereka tuh hampir tiap weekend lah, kadang nggak nginep, emang nggak mesti nginep ya. Cuman beberapa kali ada juga nginep, kadang pulang malam gitu. Dan itu tuh kejadian tuh aku alamin waktu aku sendiri. Jadi aku mikir, cuman saya apa nih yang digangguin gitu kan. Aku mikirnya tuh kayak gitu. Penasaran, Bang, penasaran ada gitu kan. Aku sempat nanya-nanya juga sama si Ibu Desi gitu kan. Ibu Bang tinggal di rumah ini udah berapa lama? Baru ya 8 bulan yang tadi dibilang kan. Terus dia bilang juga karena pernah punya ada ART di sini, aku baru 2 bulan di sini, aku ambil ART, ternyata ART itu tuh nggak betah, cuma 2 minggu. Bang katanya sering lihat penampakan, Mbak, penampakan cewek. Aku mikir lagi, penampakan cewek, apa jangan-jangan sosok yang sama gitu yang aku lihat gitu kan. Udah dari aku omong itu, jadi aku makin kesini tuh aku makin penasaran, Bang. Sampai suatu hari gitu kan, si Pak Yuda ini mau bikin taman ceritanya di halaman depan. Kan ada pohon belimbing tuh kan. Jadi si Pak Yuda tuh bilang, pohon belimbing ini tuh cuma bikin balak lah, daun-daun keringnya gitu kan. Jadi kalau emang, Bang, kalau misalnya aku nyapuin gitu di situ tuh, itu daun keringnya aja tuh hampir setengah karung gitu. Banyak ya? Gitu kan. Itu aku nyapu tuh emang tiap hari aku nyapu kan. Terus si Pak Yuda ini nyuruh Pak Yadi, tugas kebersihan di kompleks itu kan. Kata Pak Yuda, bisa minta tolong Pak tebangin pohon belimbingnya gitu. Aku mau bikin taman di sini. Jadi si Pak Yuda ini nyuruh Pak Yadi. Di situ kan aku jadi aku pikir gini kan, Pak, aku tahu tuh Pak Yadi tuh kerja di situ tuh udah cukup lama lah. Suatu hari gitu kan aku pernah juga ketemu sama Pak Yadi gitu, aku ngobrol gitu kan. Karena waktu beliau masih lagi beres-beres jalan, aku ajak ngobrol gitu. Bapak udah lama Pak kerja di sini, dia bilang. Aku mah kerja di sini udah belasan tahun, dia bilang gitu kan. Mungkin kalau misalnya aku tanya sama Pak Yadi, beliau tahu lah gitu. Apa sih gitu. Jujur aja aku masih kepo banget, Bang. Kepo sama bukan sok berani, bukan gimana, cuman emang penasaran aja gitu. Ini ada apa sih gitu di rumah ini gitu kan. Waktu Pak Yadi lagi nebang pohon itu, aku kan bikinin pisang goreng ya, sama aku bikin kopi, aku sediain, aku ngobrol tuh, aku ajak ngobrol di teras. Dengan sendirinya tuh, jadi Pak Yadi tuh ngebuka lah, dengan sendirinya gitu ngomong. Aku bilang gini, pertama dia nanya, Mbak betah kerja di sini? Ya alhamdulillah sih ya, kayak udah berapa bulan ya Mbak ya, katanya aku lihat di sini, ya betah-betahin Mbak katanya. Iya, aku mau kemana lagi ya, di sini juga kataku Pak Yuda sama Bu Desi baik kok. Iya Bang baik gitu kan. Cuman kan katanya, emang Mbak nggak pernah lihat ada penampakan? Awalnya dia tuh yang ngomong. Penampakan apa Bang? Pak, aku bilang gitu. Iya Mbak katanya. Jadi di sini tuh pernah Mbak beberapa kali gitu. Kayak ada ini apa namanya, si tukang paket. Jadi tukang paket tuh ceritanya waktu itu nganterin paket punya Bu Desi. Itu tuh beberapa bulan setelah Bu Desi tinggal di situ. Jadi setelah ART-nya tuh, ART yang pertamanya tuh udah resign. Jadi kan sebelum nganter paket itu kan si tukang paket itu tuh ngechat Bu Desi ya, Bu, saya mau nganter paket gitu kayak ini, Ibu ada di tempat gitu kan. Waktu itu Bu Desi nggak sempet buka chatnya karena lagi sholat atau lagi apa gitu. Jadi aku yang diceritain sama Pak Yadi ini, aku konfirmasi lagi sama Bu Desi di besok harinya gitu. Ternyata emang validasi lah sama gitu kan. Jadi
pas baca chat itu Bu Desi langsung telepon ke tukang paketnya. Pak, ini Bapak mau nganter paket saya ya? Pak, tolong di rumah nggak ada orang, tolong titipin aja ke petugas yang jaga di depan di pos. Oh Bu, udah aku kasih Bu ke ART-nya, ke pembantunya, kata si tukang paket itu. Bapak nggak salah rumah? Enggak Bu, ke pembantunya namanya Siti, katanya gitu kan. Jadi si Bu Desi bingung. Bapak salah nggak? Enggak, bener kok Bu. Dia tuh nomor rumahnya sekian, blok sekian. Iya benar gitu kan. Itu tuh Bu Desi tuh di kantor itu katanya Bu Desi tuh pas aku tanya, dia bertanya-tanya gitu lah di kantor, kok itu siapa? Ya, dia akhirnya kan Pak Yadi kan cerita kayak gitu kan. Ya kan di besok paginya tuh aku cerita lah sama Bu Desi, nanya kan, Bu emang pernah ya Bu Ibu ngalamin ini, katanya ada tukang paket. Mbak tahu dari siapa? Oh iya, kemarin aku ngobrol sama Pak Yadi, aku bilang gitu. Iya Mbak, itu tuh aku kaget banget. Aku pikir salah alamat gitu, mana itu istilahnya paket yang dia mau gitu kan, paket penting banget gitu. Dia bilang, aku sampai di kantor tuh Mbak, sampai pikiran aku nggak tenang gitu. Tapi pas aku pas aku sampai rumah, ternyata tuh paketnya emang bener-bener udah ada di dalam rumah. Jadi ngegeletak di meja ruang tamu. Ya pokoknya dari pas balik lagi nih aku ke cerita aku sama Pak Yadi lah. Obrolan aku sama Pak Yadi di hari itu kan. Terus Pak Yadi tuh cerita, jadi sebelum Bu Desi tinggal di situ, jauh sebelum Bu Desi tinggal di situ tuh, emang rumah dinas itu kan emang udah lama ya Bang. Komplek dinas itu tuh adanya udah lama lah, dibangun udah cukup lama gitu. Dan di tahun 2005 itu pernah ada yang nempatin di situ. Jadi beliau tuh sama abdi negara juga, dan statusnya itu masih sendiri Bang, masih sendiri. Jadi beliau tuh ngajak ibunya tinggal, beliau tuh dari Jawa Tengah aslinya, namanya Pak Roy. Jadi Pak Roy ini tuh ngajak ibunya tinggal di situ karena untuk nemenin, mungkin sambil ya bantuin ngurusin lah gitu kan, karena emang dia belum punya istri. Nah udah gitu katanya Pak Yadi bilang, katanya si Pak Roy ini ada tugas ke dinas luar kota untuk 3 hari. Si ibunya ini tuh diajak nggak mau, katanya lagi nggak enak badan. Dia bilang ibu di rumah aja gitu. Udah akhirnya si Pak Roy berangkat. Dan di hari kedua itu tuh Pak Roy berangkat itu dia telepon gitu kan ke rumahnya. Ya biasalah anak itu nanyain kabar ibu ya ke rumahnya. Kan waktu itu masih pakai telepon rumah ya Bang ya. Belum ada HP, belum ini. Jadi si Pak Roy itu telepon ke ibunya gitu, ke rumahnya. Ternyata nggak ada respon, maksudnya nggak ada yang ngangkat, nggak ada apa gitu. Jadi kebingungan dong si Pak Roy kan. Akhirnya telepon ke pos jaga. Telepon ke pos jaga, minta tolong ada yang liatin. Takutnya ibu saya sakit karena emang bilang lagi sakit. Akhirnya petugas jaga tuh nyuruh. Waktu itu kan masih ada 2 petugas kebersihannya tuh di situ tuh, masih ada Pak Yadi sama Pak Inan. Jadi nyuruh Pak Yadi sama Pak Inan tuh buat lihat gitu ke rumahnya si Pak Roy ini. Iya. Udah nyampe ke situ, dipanggil-panggil, diketok-ketok pintunya, nggak ada respon, nggak ada yang nyautin, nggak ada apa gitu kan. Mereka tuh nyari jalan gitu. Kan emang di samping sebelah kiri rumah kan ada pintu samping ya Bang ya. Pintu samping kayak kita masuk pintu samping tuh nggak gede sih, cuman ada lorong sekitar kurang lebih 1/2 meter lah. Terus panjangnya tuh 3 meter. Untuk di situ tuh langsung di ujung lorong itu tuh kita langsung bisa kelihatan ke halaman belakang Bang. Iya. Situ tuh. Jadi situ Pak Yadi sama Pak Inan itu inisiatif, coba kita lewat belakang aja, lewat pintu samping gitu. Dikunci apa enggak? Kalaupun emang dikunci, jadi kan agak bisa manjat gitu Bang. Emang nggak ketutup lah, bisa manjat dari tembok sebelah. Takutnya emang sakit gitu apa gitu. Emang pikiran mereka karena emang nggak ada respon ya. Jadi mikirnya tuh kayak gitu. Akhirnya si Pak Inan itu sama Pak Yadi tuh masuk ke kebetulan itu emang nggak dikunci. Jadi mungkin agak karena emang jarang dibuka ya, agak susah lah gitu, agak didorong keras begitu. Masuk nih mereka berdua kan, masuk terus ke arah sampai di lorong ujung tuh
belum sampai mereka belok tuh, pas mereka nengok ke kiri tuh udah ada ibu-ibunya Pak Roy itu lagi udah kegeletak di bawah jemuran itu, di tempat jemuran situ. Sambil kayak ada baju berantakan, kayaknya kemungkinan tuh lagi angkatin baju kali, jatuh kayak apa-apa gitu kan. Namanya juga orang udah sepuh ya. Terus pas dilihat tuh udah kaku, udah meninggal gitu. Jadi ya langsung dong ngontek ke pos jaga. Ya di situ emang ya dihubungin, itu emang sempat ada penyelidikan juga karena ya takutnya kan ada unsur ini ya Bang ya. Ya kriminal kan. Akhirnya tapi karena emang setelah diselidikin emang murni kecelakaan, jadi ditutup lah, di silent aja gitu. Murni meninggal sendiri gitu ya? Murni meninggal sendiri karena emang ada otopsi juga apa gitu. Dan itu murni emang nggak ada kekerasan, nggak ada apa. Udah tuh Pak Roy udah akhirnya kan pindah kan, minta dimutasi lagi karena mungkin ada kejadian ibunya itu kan, minta dimutasi lagi ke kota lain gitu. Beberapa tahun kemudian, di 3 tahun atau 4 tahun kemudian ada lagi yang isi. Sepasang suami istri, dia punya anak balita. Nah, sebut aja tuh namanya Ibu Sinta ya sama Pak Alex. Si Ibu Sinta ini punya pengasuh Bang. Punya pengasuh. Ya umurnya sih belum masih muda lah, masih 19 tahunan katanya. Jadi ngasuh buat bantu-bantu di rumahnya sambil ngasuh anaknya. Emang sih yang aparat maksudnya yang abdi negaranya cuma Pak Alexnya aja kan. Iya. Cuman Bu Sinta tuh punya namanya tuh Siti, ART gitu. Nah itu lagi tuh namanya Siti. Nah di suatu hari, jadi mereka tuh kedua suami istri ini mau ada acara itu di tempat saudaranya gitu kan. Si Siti ini diajak, biasanya diajak. Nah, cuman katanya si Siti ini lagi nggak enak badan, dia nggak mau. Dan emang kata menurut si Bu Sinta ini, ya kan karena Pak Yadi orang lama mungkin ngedenger ceritanya ya Bang ya. Kata si Bu Sinta ini emang selama 1 minggu belakangan itu si Siti tuh kayak sikapnya tuh kayak agak beda. Jadi lebih banyak diem, terus kayak kerja juga kayak nggak fokus gitu. Kayaknya kayak orang yang lagi ada masalah. Tapi si Bu Sinta ini nggak pikir macem-macem, ya udahlah mungkin karena emang lagi nggak enak badan atau lagi nggak mood gitu kan. Akhirnya beliau cuma pergi bertiga sama Pak Alex sama anaknya. Pulang tuh di jam 11-an lah. Mereka pulang, ngeliat rumah tuh dalam keadaan kosong Bang. Lampu masih pada mati. Karena mereka tuh waktu itu pergi kan udah dari siang ya. Lampu mati dan pintu rumah tuh emang pintu depan kekunci kan. Karena mereka bawa kunci serep kan. Akhirnya mereka buka, itu semua gelap, dalam keadaan gelap. Ruang tamu gelap gitu kan. Sampai mereka tuh ngeliat pintu teras ya, pintu ke teras belakang itu masih belum ditutup, masih melongo semua. Sampai si Pak Alex ini agak ngegerutu, si Siti ini kemana sih gitu kan, dipanggil-panggil, Siti gitu. Terus sampai ngegerutu, si Siti ini kemana sih kok ceroboh banget. Cuma si Bu Sinta ini karena si Bu Sinta ini udah tahu si Siti, dia mikir Siti tuh nggak mungkin seceroboh ini gitu. Kalaupun emang dia mau kemana gitu, dia pasti ngunci pintu gitu kan. Udah akhirnya naruh anaknya kan lagi tidur, naruh ke kamarnya. Pas dicari-cari dong si Siti. Pas nggak sengaja waktu itu si Bu Sinta mau nyari-nyari si Siti sampai ke halaman belakang, yang ngelihat pintu kamar mandi belakang kebuka, ternyata si Siti tuh lagi udah di kamar mandi itu. Yang Siti itu? Iya, di kamar mandi belakang itu. Si Bu Sinta langsung histeris lah, teriak manggil suaminya. Ya udah akhirnya, dan lagi-lagi itu bikin rame lah gitu kan, ya rame di kompleks itu ya. Lagi-lagi ada penyelidikan lagi, ya biasa kan kalau misalnya itu takutnya lagi-lagi ada tapi ternyata emang itu murni gitu, nggak ada unsur kekerasan, nggak ada apa gitu, nggak ada, itu murni bunuh diri. Dan semenjak kejadian itu tuh ya rumah itu tuh emang kosong, nggak pernah ada yang menghuni lama lah. Pernah beberapa kali, cuman sebulan minta pindah rumah gitu, masih di lingkungan situ sebulan ya itu katanya sering ngedengar kayak ada suara yang nangis gitu gitu di situ tuh, di rumah itu. Jadi
rumah itu tuh emang terkenal inilah. Mungkin ada di beberapa orang tahu yang tahu sejarah rumah itu ya. Taunya mungkin mikir oh iya emang rumah ini horor gitu kan, angker gitu, pasti mikirnya kayak gitu. Nah setelah dengar cerita dari Pak Yadi gimana tuh? Ya setelah dengar cerita dari Pak Yadi tuh, jadi saya nggak ya emang sih ada beberapa cerita yang kayak ibunya Pak Roy yang itu kan, di situ saya mulai nebak-nebak sendiri lah bang. Oh mungkin ibu-ibu yang saya lihat nyapu itu. Oh iya. Iya itu di situ saya mulai saya mikir muter-muter sendiri gitu, mikir-mikir sendiri. Terus kayak sosok Siti ini juga kan saya begitu Pak Yadi cerita kan saya konfirmasi ke Ibu Desi kan di besok harinya tentang orang paket itu, ternyata kan sinkron kan. Nah, terus namanya pun sama Siti. Lagi-lagi saya ituin sama yang saya lihat di kamar mandi, walaupun cuman kepala itu kayak kepala kegantung begitu. Di situ saya masih mungkin ini. Saya nggak tahu ya apa-apa, maksudnya nunjukin ke saya tuh, nampakin itu ke sayanya tuh mau nakut-nakutin atau gimana gitu. Ya kalau emang mau nakut-nakutin jujur udah berhasil, karena agak trauma ya. Karena saya takut emang dari semenjak itu saya nggak berani bang, emang nggak berani. Emang iya, cuman lagi-lagi balik lagi saya punya iman gitu, bukan saya sok berani gitu kan. Cuman saya punya iman ya, udah saya pikir emang kita berdampingan kan, cuman yang penting nggak ngeganggu gitu, nggak sampai mencelakai, nggak sampai main fisik gitu aja. Saya lanjutin kerja. Lanjutin kerja. Alhamdulillahnya saya ya cukup bertahan lah bang lah. Ya saya emang udah tahu di situ ada kejadian itu, dan walaupun emang di hati saya udah kadang udah ada rasa nggak betah gitu. Cuman karena saya punya kemauan lah, punya keinginan di situ, saya masih terus kerja sampai di tahun ganti tahunnya di 2019 kan, waktu itu kejadiannya di 2018 menjelang akhir kan. Sampai di 2019 saya udah, istilahnya saya ketemu lagi sama ada rencana untuk nikah gitu kan. Nah, saya berhenti pas ada rencana untuk nikah itu. Oh, karena mau nikah ya pada saat itu ya. Iya. Kalau betah masih betah pada masih saat betah itu. sih. Ya karena saya pikir mau kemana lagi, kok bosnya juga baik kan gitu kan. Ya gitu, saya juga nggak terlalu capek kerja di situ, nggak terlalu banyak ngatur. Yang penting Bu Desi ini yang penting rumahnya rapi, terus dia mau pakai baju, pakaian ada, seragam dia apa mau pakai udah tinggal pakai gitu, nggak ribet lah gitu istilahnya. Setelah dapat cerita dari Pak Yadi, pernah ada kejadian yang masih diingat juga gak sama? Ya kejadian yang diinget sih ya cuman itu aja. Jadi pernah aku ngedenger ya cerita dari anaknya si ibu yang pertama tuh, Mbak Ajeng. Ya kan waktu itu pernah pulang, aku sempat ketemu juga di libur semester kan, pulang sempat ketemu. Jadi dia pernah cerita, dia nanya tuh, Mbak betah ya, Mbak betah nggak di sini gitu, Mbak sering lihat penampakan nggak gitu. Dia cerita Mbak yang dulu nggak betah, katanya ada penampakan tuh. Saya bilang ya betah-betahin aja lah, bilang gitu kan. Saya lagi-lagi saya coba, itu mah cuman halusinasi aja. Terus, tapi saya pernah Mbak, jadi dia cerita, saya pernah ngalamin. Jadi waktu itu siang bang, siang dia lagi nonton TV katanya, sambil makan mie atau makanan apa gitu, dia bilang tuh lagi cerita sambil makan, terus ada tukang paket datang atau ke rumah, dia nyamperin dulu dong, makanannya digeletakin di meja. Jadi kan depan TV itu ada bangku 2 gitu kan, meja, dia ngeletakin di meja gitu. Dia nyamperin tukang paket, diambil paketnya, ditaruh ke kamar ibunya karena itu paket ibunya kan. Dia balik lagi ke ruang TV, makanannya dia udah nggak ada. Dia bilang gitu. Terus makanannya dia pas dicari-cari ternyata udah pindah ke dapur, udah pindah ke dekat kompor meja itu dapur. Sampai dia karena waktu itu siang ya emang ke posisi lagi ibunya juga lagi ada di rumah gitu. Dia langsung teriak, ibu gitu, mama. Kok aku makanan aku pindah sendiri gitu kan, ya heboh lah gitu kan. Ya, cuman ya lagi-lagi emaknya bilang, lupa kali Mbak, barangkali Mbak udah taruh di situ, lupa ya. Orang tua lah nenangin gimana anaknya biar nggak ketakutan gitu. Ya sampai sejauh itu ya cuman itu aja, karena yang aku lihat setelah itu ya, setelah aku penampakan itu
dan aku ngeliatin, udah aku nggak pernah ada penampakan lain selain suara gitu. Berarti terakhir itu waktu dimimpiin ya? Iya. Yang bilang terima kasih ya. Abis itu udah tenang. Abis itu ya? udah nggak pernah. Paling suara-suara gitu. Suara-suara masih ada. Kayak suara orang aktivitas di dapur gitu apa ya. Bu Desi atau Pak Yuda pernah cerita juga nggak? Kalau Bu Desi ya ceritanya cuman ngedenger gitu itu ya? paket terus sama ya kayak ada suara orang cuci piring gitu. Iya. Kalau apa pintu sliding itu sering kebuka itu emang udah sering banget Bang. Jadi udah kayak udah di malam itu tuh udah biasa. Udah jadi hal yang biasa gitu di rumah itu. Kalau Pak Yuda mah nggak pernah sih, kayak ya kata Bu Desi beliau orang yang skeptis gitu. Jadi kalau ada ngedenger suara kayak gitu, udah mitos apa halusinasi sugesti gitu. Jangan sugesti macam-macam, selalu kayak gitu dia bilangnya. Oke. Bu Yayan pas cerita-cerita nih sama Pak Yadi ya, sempet nanya gak? Ya. Siapa si Siti ini kenapa meninggalnya? Kalau menurut cerita Pak Yadi yang didengar dari apa namanya orang-orang terdekatnya ya kayak Bu Sinta gitu, katanya Mas si Siti ini ada masalah, dia punya pacar gitu Bang. Yang namanya juga ABG ya Bang ya, baru 19 tahun gitu. ABG baru 19 tahun umurnya. Jadi punya pacar gitu yang nggak tahu dia ada masalah apa sama pacarnya. Ya ABG labil lah Bang lah gitu kan. Sampai mungkin dia pikirannya pendek, ya akhirnya dia mutusin buat mengakhiri hidupnya aja gitu. Yang nggak tahu sebenarnya masalahnya apa gitu, cuman ada masalah aja gitu. Itu jawaban dari Pak Yadi ya? Pak Yadi. Oke. Berarti sosok yang didengar pada saat Bu Yayan sama Salsa itu main ludo kemungkinan dari sosok arwah Siti ini. Kalau dari suara kan itu cuma suara ya Bang. Kalau suara mah kayaknya kemungkinan suaranya Siti, karena Bu apa namanya ibunya Pak Roy ini kan udah tua ya, udah sepuh. Jadi orang udah sepuh sama suara masih muda kan beda Bang. Jadi kalau sepuh agak parah-parah, dan ini kayaknya suaranya kayak suara orang masih muda ya kemungkinan. Cewek ya? Suara perempuan cewek. Ya, perempuan. Walaupun istilahnya kedengarannya pelan tapi jelas. Iya. Bener-bener jelas kayak di kuping gitu. Kayak bener-bener di. Terakhir waktu sebelum keluar Salsa gimana? Masih ketakutan nggak? Ya kalau sebelum resign tuh. Anak itu ya namanya anak kecil ya, banyak main apa, jadi udah berlalu aja gitu ke ini aja kali. Syukurlah. Dan selama saya di situ juga nggak pernah ini kan, saya suka tidur bareng gitu, nggak pernah nggak pernah ada cerita yang aneh-aneh lagi gitu kan, nggak pernah. Ya alhamdulillahnya sih, karena saya juga nggak harus nenangin dia itu. Bener. Oke, mungkin cerita dari Bu Yayan sampai sini aja ya Bu ya. Iya. Bu Yayan mungkin ada yang mau disampaikan nih ke teman-teman yang juga seprofesi nih sebagai asisten rumah tangga, boleh dikasih pesan lah Bu. Ya intinya gini aja ya, dimanapun kita tinggal, kita kerja, kita berada gitulah, yang namanya makhluk selain kita tuh ada gitu kan. Emang kita tuh hidup berdampingan gitu ya. Hindarilah sugesti yang buruk gitu. Iya. Sugesti yang buruk ya lebih dikedepankan keinginan kita aja gitu. Iya. Tujuan kita apa sih? Buat apa sih kita ada di tempat itu? Gitu aja Bang. Bener. Bagus banget itu tadi ya. Jadi kalau emang niatnya kerja untuk nyari nafkah ya udah fokus itu aja ya. Oke. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan juga Ibu Yayan izin pamit. Bye.